Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian atau Board of Peace, BOP, yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Keikutsertaan Indonesia ini langsung disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan keanggotaan BOP, Kamis, tanggal 22 Januari tahun 2026. Prabowo menyebut bergabungnya Indonesia dalam Dewan Perdamaian ini merupakan momentum bersejarah dan peluang nyata untuk mendorong perdamaian bagi rakyat Palestina. Saya kira ini kesempatan bersejarah, Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza, ucap Presiden Prabowo usai melakukan penandatangan piagam BOP. Bergabungnya Indonesia ke BOP sebagai bentuk kesiapan Prabowo memimpin negara ini dalam Forum Pembebasan Palestina. Forum ini disebut tidak kaku, tetapi memiliki niat baik dan terbuka kepada negara-negara yang memiliki tujuan yang sama dalam pembebasan Palestina. Siapa yang ingin perdamaian di situ? Siapa yang ingin bantu rakyat Gaza, rakyat Palestina, katanya. Pada forum yang sama, Presiden AS Donald Trump memberikan penjelasan bahwa BOP adalah salah satu inisiatif perdamaian paling penting dalam sejarah abad 21. BOP sebagai penghimpun pimpinan dunia akan memiliki pengaruh besar mendorong perdamaian global. Semua orang di ruangan ini adalah bintang. Ada alasan mengapa kalian di sini dan kalian semua adalah bintang. Kalian adalah orang-orang terbesar, orang-orang terpenting di dunia, orang-orang paling berpengaruh di dunia. Dan ketika kalian menggunakan kejeniusan yang sangat luar biasa dan penuh inspirasi itu, ketika kalian menggunakannya untuk perdamaian, kata Trump. Apa itu Board of Peace? BOP adalah organisasi internasional baru yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump untuk mengawal transisi, rekonstruksi, dan stabilisasi Gaza, Palestina, pasca konflik dengan Israel. Dilansir dari rilis Sekretariat Presiden, pembentukan badan ini merupakan bagian dari Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict, 20-poin roadmap, dan telah memperoleh dukungan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi 2803/2025. Resolusi tersebut juga merujuk pembentukan struktur pemerintahan Gaza yang bersifat teknokratis dan non-politis melalui National Committee for the Administration of Gaza, NCAG. Dalam mandat utamanya, Board of Peace bertugas mengawasi pelaksanaan gencatan senjata, stabilisasi keamanan, serta proses rekonstruksi Gaza. Yang menarik, dilansir dari BBC, piagam Dewan Perdamaian tersebut mulai berlaku setelah 3 negara secara resmi setuju dan terikat di dalamnya. Tak ada syarat untuk bergabung dalam BOP, tetapi yang ingin menjadi anggota permanen harus membayar biaya $1 miliar AS atau sekitar 16,9 triliun rupiah. Jika tidak, keanggotaan hanya terhitung selama 3 tahun saja. Rencananya iuran itu digunakan untuk mendanai rekonstruksi Gaza, namun bisa juga diperluas untuk menangani konflik lain. Salinan surat dan draft piagam yang dilihat kantor berita Reuters menyebutkan, Dewan ini akan dipimpin Donald Trump seumur hidup, meski ia tak lagi menjadi Presiden AS. Keuntungan untuk Indonesia. Direktur Paramadina Graduate School of Diplomacy, PGSD, Universitas Paramadina, Ahmad Khairul Umam, menilai keikutsertaan Indonesia dalam BOP perlu dibaca secara pragmatis dan strategis, bukan ideologis. Menurut Umam, dalam lanskap politik internasional yang semakin transaksional dan berorientasi pada politik kekuatan, forum apapun yang memiliki akses langsung ke pusat pengambilan keputusan kekuatan besar patut dimanfaatkan oleh Indonesia, sepanjang tidak mengorbankan prinsip dasar politik luar negeri nasional. Keikutsertaan Indonesia tidak bisa dibaca sebagai legitimasi terhadap agenda sepihak, melainkan sebagai upaya membuka ruang pengaruh dari dalam, kata Umam kepada Kompas.com, Kamis. Langkah Presiden Prabowo bergabung menjadi relevan karena isu Palestina selama ini mengalami deadlock struktural. Berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak dijalankan secara efektif, mekanisme multilateral kian melemah, dan kekuatan besar justru seringkali menjadi bagian dari persoalan. Dalam kondisi itu,
Kehadiran Indonesia di BOP setidaknya membuka peluang untuk membawa perspektif negara Selatan-Selatan, Global South, menegaskan dimensi kemanusiaan, serta mencegah agar persoalan Palestina tidak direduksi semata-mata sebagai isu keamanan Israel. Namun demikian, Umam menekankan bahwa posisi tersebut hanya akan bermakna jika Indonesia bersikap aktif dan substantif, bukan sekadar simbolis. Indonesia, kata dia, harus secara konsisten menjadikan kerangka hukum internasional sebagai basis utama diskusi, termasuk hak penentuan nasib sendiri, self-determination, penghentian pendudukan, dan perlindungan warga sipil. Tanpa pijakan hukum internasional yang tegas, forum perdamaian hanya akan menjadi ruang retorika moral tanpa dampak nyata, ucap Umam. Forum dengan suara tunggal Donald Trump. Pandangan berbeda dilayangkan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Menurut dia, BOP tak lain hanya sekadar forum yang membeo pada keputusan Donald Trump di kemudian hari. Statuta atau piagam pendirian Dewan Perdamaian juga tidak jelas arahnya kemana. Tapi satu hal yang pasti yaitu Trump punya suara tunggal dalam keputusannya, ucap Hikmahanto. Hal ini terbukti dengan penunjukan pengurus harian yang diumumkan atas dasar penunjukan Trump, termasuk pengurus untuk konflik Gaza. Namun Indonesia dan negara yang diundang Trump masuk ke dalam BOP tidak memiliki pilihan banyak. Undangan itu disebut datang dengan ancaman kenaikan tarif resiprokal sebesar 200%. Indonesia tidak punya pilihan selain bergabung karena bila tidak, Indonesia terancam akan dinaikkan tarifnya. Ini karena ada presiden di mana Presiden Prancis nyatakan tidak akan bergabung dan Trump mengancam akan mengenakan tarif 200%, ucap Hikmahanto. Dikutip dari BBC, selain Indonesia, beberapa pimpinan negara diundang langsung oleh Donald Trump untuk bergabung dalam BOP. Negara-negara tersebut adalah Australia, Brazil, Siprus, Mesir, Komisi Eropa, Yunani, India, Yordania, Pakistan, Polandia, Rusia, Turki, dan United Kingdom. Keputusan Indonesia untuk bergabung dalam BOP ini dinilai sebagai pisau bermata dua untuk Presiden Prabowo. Hikmahanto mengatakan, jika manuver Trump ternyata condong pada keinginan Israel dan bukan untuk kemerdekaan Palestina, maka Prabowo seakan menentang tirani rakyat Indonesia. Ini akan berakibat tidak baik untuk approval rating Presiden Prabowo, ucapnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.